Pak Yai, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama dari saya. Ini ada pertanyaan, seseorang yang meninggalkan agama Islam atau keluar dari agama Islam selama 2 tahun, kemudian dia dapat hidayah untuk kembali masuk ke agama Islam. Apakah dia wajib mengqadha sholat yang ia tinggalkan selama 2 tahun itu ya? Karena selama 2 tahun itu dia murtad atau keluar dari Islam. Ngonten. Ya. Monggo. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Saudara, orang keluar Islam murtad. Kalau Islam kemudian dia keluar dari Islam namanya murtad. Tapi kalau dia asal usulnya memang sudah non-Islam, ini namanya kafir. Jadi murtad dan kafir. Dan kalau dikatakan seperti itu, maka resikonya sebenarnya kalau kembali ke Islam, misalnya dibanding orang murtad kembali ke Islam, kemudian orang kafir masuk Islam, itu resikonya sebenarnya berat orang murtad masuk ke Islam lagi. Jadi lebih berat orang Islam murtad kemudian masuk ke Islam lagi, itu resikonya lebih berat daripada orang yang asalnya kafir kemudian masuk Islam. Kalau orang itu murtad, sudah Islam, kemudian keluar dari Islam dan masuk Islam lagi, maka resikonya, kalau tadi pertanyaannya 2 tahun, apakah harus diqadha'i? Maka inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i harus qadha selama 2 tahun lengkap. Nah, ini Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau di dalam kitab Al-Majmu' ada pendapat yang tidak. Tapi kalau imam kita atau mazhab kita, Imam Syafi'i, mewajibkan qadha selama 2 tahun tinggal nutal saja. Beda dengan orang kafir ya. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir masuk Islam, baru masuk Islam itu, maka dia tidak harus melakukan sholat selama dia kafir, itu tidak. Tapi kalau orang murtad resikonya begitu. Hal ini tertuang dalam kitab, kalimatnya adalah wa manir tadda anil Islam summa ada ilaihi lazimahu qadha ma tarakahu minas sholawati fi riddatihi. Barang siapa yang awalnya Islam kemudian keluar dari Islam namanya murtad, maka kemudian dia kembali mendapatkan hidayah, sebagai pertanyaan tadi, kembali ke Islam lagi, lazimahu qadha ma tarakahu minas sholawat, wajib bagi dia untuk mengqadha'i sholatnya sepanjang berapa yang dia tinggalkan ketika dia murtad itu. Jadi panjang banget sholatnya yang harus dijalankan kembali itu, jadi resikonya lebih besar lagi. Nah, makanya murtad itu sendiri berbagai hal. Ada yang kemudian hatinya tidak percaya Quran, kemudian tidak percaya Al-Quran, kemudian meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Itu hal-hal yang ngirisi atau mengkhawatirkan hati kita untuk keluar dari Islam di saat-saat seperti itu. Semoga hidayah ada pada kita semua. Amin, amin ya amin. Terima kasih. Itu tadi jawabannya ya. Berarti risikonya memang sangat besar sekali ketika kita menjadi murtad terus masuk Islam kembali. Ini terima kasih sahabat sekalian kami hormati. Pertanyaan kedua nanti akan disampaikan oleh sahabat kita, sahabat M. Nasrullah dari Ranting Sendang Dhuwur. Nah, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nasrullah dari Ranting Sendang Dhuwur. Ingin bertanya kepada Yai Ansori tentang masalah qadha sholat. Jadi ada seseorang itu sakit, kemudian seseorang tadi itu lihurmatil waktu. Lah, ketika dia sembuh itu selama 1 tahun, kemudian dia sembuh, itu apakah wajib mengqadha sholat selama dia sakit tadi itu? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih, pertanyaan juga bagus-bagus kawan-kawan kita ini. Ketika ada orang sakit kemudian tidak bisa melakukan sholat secara normal, kemudian kita melakukannya sholat li hurmatil wakti. Saudara, sholat li hurmatil wakti ini karena tidak memenuhi
atau tidak memenuhi apa yang harus dijalankan sebelum sholat. Misalnya ada orang yang tidak bisa mendapatkan air sama sekali, atau orang yang tidak bisa mendapatkan lebu. Apa namanya itu kalau bahasa kitab yang dimaknai itu lebu, tapi apa namanya yang dipakai untuk tayamum itu apa? Debu. Debu, tidak mendapatkan debu. Kemudian dia dalam perjalanan misalnya, maka terpaksa dia sholat oleh hurmatil waktu. Itu kalau dalam perjalanan. Demikian pula orang yang sakit. Ketika orang itu sakit, kemudian wudhu tidak bisa, kemudian apa namanya tayamum juga tidak bisa. Kalau tayamumnya bisa, ya tayamum semampunya. Kalau memang tidak boleh kena air, ya tayamum semampunya. Semampunya tayamum itu nanti sudah menjadi sah sholatnya. Itu sudah tidak lihurmatil waktu lagi, karena sudah tayamum. Ketika tidak tayamum, tidak wudhu, tidak, maksudnya hadas kecilnya tidak hilang, masih nempel, tapi dia tetap sholat, itu namanya sholat lihurmatil waktu. Ketika seperti itu dan sembuh, tadi sesuai pertanyaan, maka ketika sembuh, karena dia sholatnya waktu itu tidak memenuhi persyaratan awalnya sholat, maka dia harus qadha sholatnya. Jadi ketika ada orang ini pandai-pandainya keluarga mencatat berapa sholat yang ditinggalkan oleh yang sakit. Jadi inilah kebutuhan kita berkeluarga, entah itu kakak, entah itu istri, entah itu anak, dan lain-lain. Ketika kita sedang sakit, kemudian tidak memperoleh kelonggaran untuk tayamum, tidak bisa, wudhu tidak bisa, tapi sementara sholat itu harus tetap dijalankan meskipun dengan kemampuan yang ada. Ini maka ketika dia sembuh, maka dia harus mengulang sholatnya ketika sembuh. Nah, itu namanya sholat ketika itu sholat lihurmatil waktu, karena tidak menghilangkan hadas kecilnya dia. Ada ibarat yang menyampaikan itu, wayajibu qadha'u sholah al mu'addad biduni toharotin walau lihurmatil waktu. Ada kalimat orang itu harus mengqadha sholatnya, yang dijalankan tanpa toharoh. Nah, tanpa toharoh, wudhu tidak, tayamum tidak, karena dia sakit atau karena dia sedang dalam perjalanan yang tidak memungkinkan dia dapat air dan tidak memungkinkan dia dapat debu, maka tetap sholat. Karena sholat itu tidak bisa tergantikan oleh apapun, maka tetap dia melakukannya lihurmatil waktu. Dan di dalam ibarat lain yang sama, ini dalam kitab Al-Majmu', syarahnya kitab Al-Muhadzab menyampaikan, idza faqadal ma' wat turab shalla ala halih wa yalzamul qadha inda wujudihima. Ketika ada seseorang yang tidak mendapatkan air untuk wudhu, tidak mendapatkan turab atau debu untuk tayamum, maka dia boleh sholat sesuai kemampuannya, tanpa wudhu, tanpa tayamum. Akan tetapi ketika dia sudah keadaan sudah memungkinkan, artinya memungkinkan ketika orang punya air atau punya ada debu, maka dia harus qadha berapa sholat yang dia tinggalkan. Ini namanya sholat yang bersangkutan bernama umum dibicarakan, dikatakan dengan sholat lihurmatil waktu. Ini berarti memang tetap harus mengqadha sholat tadi itu. Iya, harus tetap mengqadha sholatnya. Ya mungkin itu pertanyaan dari kami.